Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas historis singkat Siti Aisyah yang menikah di usia 6 tahun. Ada yang mengatakan beliau menikah di usia 9 tahun. Kali ini kita akan bercerita tentang keromantisan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah yang sudah melegenda ini. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Nabi Muhammad? Bahkan yang tidak mengimaninya pun tahu tentang sosok yang satu ini. Selain dikenal dengan sikap tegas dan bijaksana, tak hanya itu, beliau juga dikenal dengan sikap yang romantis terhadap istri-istri beliau, sehingga membuat istri beliau selalu rindu akan sosoknya tatkala jauh. Kisah rumah tangga Siti Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan keberkahan dan kasih sayang. Siti Aisyah merupakan istri yang romantis kepada Rasulullah. Begitupun sebaliknya, Rasulullah bersikap romantis kepada Siti Aisyah. Mereka berdua saling melengkapi satu sama lainnya. Disebutkan bahwa Siti Aisyah di usianya yang relatif muda telah menunjukkan tanda-tanda luar biasa sebagai pendamping seorang nabi. Beliau mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, sehingga mengangkat derajat dan martabatnya di kalangan wanita seusianya. 2 tahun setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, turunlah wahyu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kala itu Rasulullah sudah pernah menikah lagi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Mendengar kabar tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selaku ayah dari Siti Aisyah bersama istrinya begitu bahagia. Siapa yang tidak bahagia coba jika anaknya dipersunting oleh seorang nabi? Tak lama setelah itu, Rasulullah menikahi Siti Aisyah dengan mahar sebesar 500 dirham. Siti Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis, sedangkan istri Rasulullah yang lainnya berstatus janda. Meskipun usianya tergolong muda, bahkan tergolong kanak-kanak, beliau tidak pernah merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sang nabi, sebab tingkat keilmuan dan kecerdasannya terbilang sangat tajam. Dalam kehidupan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha termasuk istri yang sangat istimewa dan romantis, karena sangat paham cara membahagiakan suami. Selain itu, beliau juga memberikan kontribusi besar terhadap perjuangan dakwah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Berikut beberapa cerita keromantisan Siti Aisyah istri Rasulullah bersama suaminya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Siti Aisyah pernah berkata, "Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah. Lalu beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Hal itu menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Siti Aisyah membangun rumah tangga dengan saling mengasihi dan memanjakan. Kesibukan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan beliau lupa untuk menjalin kemesraan bersama istri tercinta. Keromantisan Siti Aisyah dengan Rasulullah juga ditunjukkan tatkala mereka pernah mandi bersama dalam satu bejana. Dalam sebuah hadits, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku dan Rasulullah pernah mandi bersama dalam satu wadah. Kami bergantian menciduk airnya. Beliau sering mendahuluiku dalam mengambil air sehingga aku mengatakan, 'Sisakan untukku, sisakan untukku.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kasih sayang dan kemesraan Rasulullah dengan Siti Aisyah tidak hanya ditunjukkan dari tindakan beliau, tetapi juga melalui ekspresi verbal. Rasulullah memberikan panggilan khusus kepada Siti Aisyah.
Beliau kerap memanggil Siti Aisyah dengan sebutan Humairo, yang artinya pipi yang kemerah-merahan. Sebab kulit Siti Aisyah yang sangat putih hingga terlihat kemerahan saat tertimpa sinar matahari. Selain panggilan Humairo, terkadang Rasulullah juga memanggil Siti Aisyah dengan sebutan Aisy. Dalam budaya Arab, pemenggalan huruf terakhir dari nama menunjukkan sebagai tanda kasih sayang. Salah satu sikap manja Siti Aisyah yang sangat menyenangkan Rasulullah, yaitu ketika saat Siti Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah, sebab beliau senang dengan rambut yang rapi. Hal ini disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Siti Aisyah pernah berkata, "Aku menyisir rambut Rasulullah, padahal aku sedang haid." Hadis riwayat Imam Bukhari. Siti Aisyah selalu menyisir rambut Rasulullah dengan hati-hati, begitu lembut dan penuh cinta. Siti Aisyah pernah mengungkapkannya, "Bila aku menyisir rambut Rasulullah, aku belah rambut beliau dari ubun-ubunnya dan aku uraikan di antara kedua pelipis beliau." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Meskipun Rasulullah disibukkan dengan dakwah dan mengurus kepentingan umat, beliau turut membantu pekerjaan Siti Aisyah ketika di rumah. Beliau tidak segan menambal pakaian sendiri, atau menjahit pakaian beliau sendiri, memerah susu, dan mengurus keperluan sendiri. Mengenai kebiasaan Rasulullah di rumah, Siti Aisyah juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah. Lalu Siti Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keromantisan dari cerita Siti Aisyah bersama Rasulullah tersebut bisa dijadikan sebagai teladan bagi pasangan suami istri. Dengan segala kerendahan hatinya, Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga dan tidak membebankan pekerjaan rumah tangga kepada sang istri. Begitu pula sikap Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah yang senantiasa melayani beliau dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Suatu waktu ketika Rasulullah dan Siti Aisyah melewati di sebuah jalan, Rasulullah mengajak Siti Aisyah lomba lari. Diriwayatkan, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kami singgah di sebuah tempat dan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi Muhammad berkata kepadaku, 'Mari kita lomba lari.' Ternyata aku mengalahkan Nabi. Kemudian dalam perjalanan lain aku juga ikut. Pada saat itu tubuhku sudah berat, gemuk. Nabi Muhammad berkata kepadaku, 'Mari kita lomba lari.' Ternyata Nabi Muhammad mengalahkan aku. Nabi bersabda sambil menepuk pundakku. Kemenangan ini menutupi kekalahan yang dulu." Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Masya Allah, sungguh indah kisah beliau Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, yang tidak pernah pudar oleh masa. Kisah beliau selalu dikenang sebagai sebuah pelajaran bagi umatnya dalam membina rumah tangga yang baik. Keromantisan inilah yang membuat Siti Aisyah selalu betah berada di sisi Nabi Muhammad. Begitupun sebaliknya, Nabi Muhammad yang selalu cinta terhadap istri beliau. Kisah ini seakan menyadarkan kita betapa pentingnya kata romantis dalam sebuah hubungan, terlebih dalam rumah tangga. Karena terkadang perceraian sering terjadi karena sudah tidak terjalin perbuatan romantis di antara keduanya, hingga membuat mereka merasa asing di rumah sendiri. Namun jika salah satu di antara mereka melakukan hal yang romantis, maka di antara mereka akan merasa kangen jika jauh, dan selalu ingin berada di dekatnya. Semoga kita bisa meniru apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita dalam membina rumah tangga, yang salah satunya dengan membuat suasana selalu kondusif dan nyaman dengan berperilaku romantis. Itulah kisah singkat keromantisan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang membuat kita iri, bahkan mengalahkan drakor di zaman sekarang. Semoga kita bisa meniru sikap beliau dalam membina rumah tangga agar tetap langgeng.
Semoga yang mempunyai pasangan hubungannya terus langgeng sampai ajal menjemput. Dan semoga yang belum mempunyai pasangan agar cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa sholat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.